Bentar, Pak. Masuk. Ada tuangin dong 14. Sehat Pak Felix. Sehat. Oke, balik lagi di Kerdus TV. Oh, salah. Ini hari ini mana belum on cam. Nah, oh, nah akhirnya. Wait. Aduh, Bentar ya, Pak. malah ganti background lagi nih. Background. Pakai background nggak ya? Pakai lah ya. Pakai. Backgroundnya apa ya? Bentar. Belum mulai kan, Nix? Hah? Apaan? Belum mulai kan? Udah on record. Wah, serius lu. Nanti Iya. lu dong. Wah. Ya udah, gua buka dulu deh ya. Hari ini gua Belum. Oke, kayak ini nih. Oke. Nggak usah lah, nggak usah background lagi. Welah. Halo, Felix. Halo. Gimana kabar? Terus Baik, Pak. Aduh, mantep nih masuk FRN TV. buset. Gua yang harus berterima kasih nih sama yang udah setengah jalan sapnya nih. Mau datang ke tempatnya Mas. Aduh, amin. Mau udah datang ke tempatnya Mas. Gila. Ini kedatangan seorang pebisnis muda. Bener kan? Pebisnis muda. Amin. Investigator muda. Belum mendekati Bang Hotman, tapi mendekati lah, hampir mendekati. Amin. Asal jangan kayak Bang Hotman ya, belakang. Sehat, Pak. Hah? Hey. Asal jangan kayak Enggak lah. belakang. Sehat. Cewek mulu. Oh ya, lama gua hampir lupa buat ini deh kemarin weddingnya Mecin sama Rana, gue lupa ngucapin sih ya, tapi gue bilang selamat deh buat Mecin sama Rana. Akhirnya Mecin tempur dengan resmi dengan Rana. Oke, nih Ya, lu ngapain ngomongnya ke gua, lu ngomongnya di IG ya, ya. maaf ya, biar nanti Mecin nonton sendiri deh biar tahu. Oke, Mantap. Ya pemilik, selain dia pebisnis muda, dia juga pemilik channel Kerdus TV yang banyak, kalau gua kan lebih banyak hal fakta doang ya, fakta dulu luar lapangan. Kalau yang ini orang lapangannya kebanyakan. Yap. Nah, orang lapangannya langsung. Dia gua catat prestasinya, pernah main di Malaysia kan sebelum lulus. Nah, 2 tahun lalu Tun FC. Ya bener kan namanya ya? Tun FC bener. Betul, Tun FC. Yap, betul. Sama beberapa turnamen lokal lah untuk futsal. Dia adalah generasi kesekiannya Hawaii. Amin. Generasi kesekian Betul, Pak. Hawaii. Saya hanya co-founder dari Pacar Idaman. Yoi, gini founder Pacar Idaman nih, Bro Felix. Co-founder. Ya walaupun agak kesel ya, timnya dikalahin sama dia loh di grup. Agak Masih inget aja nih. Langsung ganti Neymar JR. Aduh, tembus lagi nih. Udah cukup nih profilnya Kerdus nih, ntar panjang banget deh ntar. Tapi sebelumnya nih gue tanya dulu nih, mumpung yang baru menang semalam, kenapa suka Chelsea? Chelsea. Kenapa suka Chelsea?
Chelsea itu kenapa suka, jadi kayak menurut gue tuh tim London yang keren gitu loh, Lex, yang dimana gue suka tuh tahun berapa ya, 2006. Inget ya 2006 mainnya siapa aja, ayo inget gak? Galas, Ashley Cole, terus Galas. Galas sudah pindah ya, ditukar sama Ashley Cole. Ya, Ya. masih Galas. Terus ada si pakai lalu masih mana sih? Pokoknya udah pasti udah ada Lampard, Terry, Drogba, porosnya sama Peter Cech tuh, 4 itu. Anjay, gokil kali ya. Terus ada Crespo, gagal. Penko. Iya, jadi kayak saat itu tuh menurut gue tuh tim keren banget, jago-jago banget. Ada Robben bola kan, Iya, Robben. kalau nggak salah. Iya, maksudnya kayak itu gue awal jatuh cinta tuh ngeliat Chelsea pada masa itu. Yang dimana tuh kalau kayak Real Madrid, Barca kan itu udah pasti mainstream kan, maksudnya emang jago, tapi kayak Chelsea keren aja gitu kalau gue suka Chelsea. Itu sih. Zaman-zaman itu adalah zaman-zaman di mana Chelsea baru dikuasai uang. Ya, setuju. Sebelum ini jatuhnya tuh klub rakyat London Barat. Iya betul. Emang nih Felix ini nih lengkap banget, kayak Google bola berjalan memang ya. Emang gue dulu tuh waktu kuliah juga nih buat para penonton FRN TV. Masih FRN TV kan namanya kan? Oh, masih. Apa-apa. Penonton FRN TV lovers aja. Felix ini nih dulu jadi kalau orang tuh kalau main judi bola minta sarannya ke Felix. Enggak, dia tuh jago. Felix tuh jago prediksi, pengetahuan soal bolanya tuh luas banget, dan apa ya, pokoknya kalau gue minta saran atau gue nanya soal bola lengkap deh dia. Mantep memang. Kayak Chelsea, lihat tuh tadi tuh sampai tahu Chelsea itu apa. Padahal kan lu bukan Chelsea kan, Lex? Gue 3 sih, Lazio, Valencia, sama Milan. Oh, udah jagoannya aja anti mainstream banget. Siapa juga yang suka Lazio kasarnya zaman sekarang. Gokil. Yang menyatukan antara Lazio sama Valencia tuh 2. Gua Mendieta sama Lopez. Claudio Lopez sama Oscar Mendieta. Penyatunya gue dengan Lazio dan Valencia. Nggak tahu kenapa, karena gue ngeliat dua-duanya nih jago, satu level yang sama, tapi nggak banyak orang memperhitungkan, dan dua-duanya ini selalu menghasilkan talenta yang ujung-ujungnya dibajak klub besar. Laku lah istilahnya. Laku. Jadi pemain jebolannya mereka laku semua lah. Ya terakhir kalau Valencia agak sedih sih gue waktu dijualnya Ferran Torres. Tapi itu wajar sih, demi uang ya. Peter Limnya juga kampret sih, nggak mau invest. Ditambah perginya sang kapten kebanggaan si Dani Parejo sama si Koklang. Padahal tuh dua-duanya tuh poros tengahnya Valencia yang dibutuhin Hafi Gracia. Kalau Lazio, aduh, gue kecewa sih kemarin semalam. Itu jujur ya, gue nonton udah 1-0 tuh penalti Lewandowski, selesai, udah gue langsung matiin TV. Nangkap. Ya, tapi maksudnya jagoan lo itu tuh anti mainstream banget, Lex. Ini mana gua rasa temen gue yang jagoannya Lazio kah, itu lu doang aja. Lanjut. Waktu gua kan juga sempet nih barengan nonton yang ATM Chelsea. Itu udah 1-0. Wah, ini 1-0. Udah habis, beres ATM di sini. Udah pas ini sih yang gue liat ditambah di menit 88 dia merah kan. ATM. Dan emang sebenarnya nih kalau gue bilang semalam ya, Chelsea, walaupun gue nggak sempat nonton sampai selesai, salah satu yang bikin Chelsea unggul adalah ketika lu berhasil memasangkan Havertz dan Ziyech, yang banyak orang meragukan nih pembeliannya ini, karena Ziyechnya berapa kali cedera, Havertznya pun juga masih sangat terlalu muda ya dibanding Werner yang udah matang ya pada saat dibeli. Dan udah pasti. Tapi gue tanya nih juga, ketika legend lu dipecat dengan nggak tahu dengan hormat apa dengan tidak hormat, terus diganti Tuchel, perasaan lu kayak gimana?
gimana ya kalau gue sendiri sih Lix, yang dimana kalau legend kan maksudnya itu di lapangan ya, tapi kalau misalnya untuk pelatih tuh kayak gue yang beda urusan gitu loh, yang dimana kayak emang belum siap mungkin Lampard untuk jadi pelatih. Dia kan legend sebagai legend pemain kan. Sedih sih, sedih, yang dimana ya lu pasti expect lebih lah seorang legend di klub kesukaan lu jadi pelatih, tapi tiba-tiba di luar ekspektasi kan, memang belum siap, belum pengalaman atau apa. Jadi ya gue rasa akan ada saatnya dia akan kembali lagi sih ke Chelsea dengan pengalaman di klub lain, mungkin sebagai as a pelatih ya, as a coach. Iya. Karena gue juga ngeliat Lampard ini kayak apa ya, terlalu dia didatengin dengan harapan akan ngangkat Chelsea sebagai legend, istilahnya datangnya pelatihnya legendnya klub lu sendiri dengan harapan pemain yang sekarang mau dengerin legendnya, bener Betul. nggak? Betul. Nah, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ditambah lagi, ini gue nggak tahu ya banyak yang bakal bilang setuju apa nggak, kalau Lampard itu terlalu English minded, terlalu mengoverproud, membangga-banggakan para pemain lokalnya, dan nggak realistis ketika lu harus cari susunan line up dengan pemain yang berbeda. Nah, kalau lu sendiri Kalau gimana? menurut gue sih itu ada benar, tapi enggak sih, enggak fokus ke situ. Yang dimana buktinya aja Werner, Havertz segala macam kan ada. Maksudnya itu kan bukan pemain Inggris kan, Iya. pemain-pemain barunya gitu loh. Sedangkan yang gue lebih fokusnya lebih ke dia malah ngembangin pemain-pemain akademinya gitu sih. Dan mungkin pemain akademinya tuh mostly itu dari Inggris mungkin. Jadi seakan-akan muncullah pemikiran itu. Dan Terus di ini lelucon gue sih, pernah gue ini inget lelucon ini. Kalau Chelsea itu ibarat kemarin kena embargo tuh kayak ibarat kartu kredit lu udah over limit, terus diblokir bank, habis lu bayar utang, terus kartunya lu pakai lagi, habis itu lu kalah belanja lagi senak jidat. Iya, iya, iya. Bener kan? Betul tuh. Gue sih menggambarkan gitu. Tapi kalau ngelihat nih hasil kemarin dengan dipasangnya Havertz dan Ziyech di belakang Werner, Ya, dan dengan perubahan yang sekarang, kalau gue bilang Tuchel kan mau pakai kayak porosnya tuh menggunakan poros Jerman di setiap lini ya, ada Rudiger di belakang, terus di Havertznya ditaruh di tengah, Wernernya bakal jadi ujung tombak. Menurut lu chance di tempat final nanti gimana? Entah itu tiga. whoever siapapun lawannya. Berarti formasinya tuh 3-5-2 ya? Semalam Enggak, Ding. 3-4-1. Tiga itu 3-4-2-1. Itu gue liat sabi banget sih tuh formasi pertama, karena ya dimana tuh ya gue sih tipe maksudnya pemain yang suka kecepatan ya kan, yang lu tahu sendiri. Dan dimana Chelsea sekarang tuh udah Havertz sama siapa? Ziyech. Nah itu depannya Werner, buset tuh kenceng-kenceng banget depannya kan. Ditambah pemain tengahnya tuh favorit gue, Lix, Kovacic. Nah itulah Kovacic, ya kan. Itu kan dia walaupun tengah kan wah goyang terus, ditambah dibantu oleh Kante kan, yang maksudnya jadi dia pemain terbaik kan kemarin, man of the match Kante. Oh itu Chelsea lagi pada performa terbaiknya sih, maksudnya pemain-pemainnya. Mungkin yang belakangnya itu Rudiger kan, itu juga udah di performa terbaiknya. Menurut gua sih nih next lawannya siapa ya? Belum tahu ya. Tunggu undian Kan. Jumat ini. Oh Jumat ya. Nah, gua harap sih maksudnya langsung ketemu dengan tim yang kuat sekalian, karena biar nanti udah siap gitu di semifinal. Kan masih ada Porto ya? Iya. Masih ada sih. Iya, maksudnya lihat nih peluangnya. Antara lu mau ketemu sesama Inggris, mau ketemu wakil Jerman, atau mau yang lebih gampang ketemu Portugal atau Prancis. Itu dulu deh. kalau gue sih kalau Prancis siapa? PSG ya? PSG. Feeling gue ketemu PSG sih. Kalau gue lebih baik PSG dulu sih. Wah,
Wah, Tuchel dendam itu langsung. Tapi Gue seneng sih. Tapi andai terjadi seru nih Tuchel lawan Pocket udah tahu betul Chelsea ketika masih di Spurs melawan Tuchel yang belum lama dipecat sama PSG-nya. Iya. Nah, itu. Nah, itu akan seru banget makanya. Dan ini, nah kalau menurut lu nih, dengan adanya Tuchel sekarang, lu yakin nggak jalan path-nya Chelsea musim ini udah mulai benar dalam semua kompetisi? Gue ngelihat kecocokan Tuchel dengan pemain-pemain Chelsea sih, jadi kayak ya menurut gue belum bisa menilai cepat itu karena kan ya baru berapa setahunnya belum ada kan. Ya makanya mesti untuk sekarang nih the meantime sih gue senang sih kayak Chelsea jadi bangkit lagi kan. Tapi kalau untuk menilai udah cocok apa enggak gue belum bisa sih. Ya, dan ya buat penonton nih, kalau buat tahu Tuchel itu kalau nggak salah dikontrak short term pendek sama Chelsea 1,5 tahun itu juga, dan dia udah ada beberapa hitung-hitungan dengan Marina Granovskaya itu tangan kanannya Roman. Jadi itu juga tujuan kontraknya di short term itu adalah untuk melihat perkembangannya Chelsea bakal sejauh apa dan untuk mengantisipasi bahwa faktanya setelah di Dortmund dan PSG tiap di mendekati musim ketiga Tuchel itu selalu ribut sama Dewan Klub. Nah, kalau menurut lu nih, andai pun bakal masuk musim kedua ketiganya di Chelsea, Tuchel bakal ribut nggak sama Roman sama Marina menurut lu? Kalau gue sih enggak sih, gue maksudnya pengikut Roman Abramovich dari lama lah. Jadi mana? Jadi mana ya? Enggak sih, mungkin Tuchel lebih ke ini sih menurut gue ya. Beda gue baru tahu loh itu kontraknya 1,5 tahun. Tapi menurut gue sih nggak tahu ya, ini balik lagi sih, gue nggak bisa nilai cepet. Gue rasa nyaman sih, sama-sama nyaman, pemainnya nyaman sama dia juga nyaman sih sama Chelsea yang gue lihat ya. Di saat dia dibuang PSG di Chelsea tuh kayak ada kayak di saat golin atau di saat apa beda aja, kayak ekspresinya tuh benar-benar tulus gitu, kayak seneng nyaman gitu, kayak berhasil nih gue nih. Dan misalkan evaluasi akhir musim ini, kalaupun Tuchel udah minimal nih masuk 4 besar di Inggris Premier League, dia ada nilai tawar nggak begini? Dapat nilai tawar nggak? Nilai tawar ke Roman yang nggak bisa dibantah. Entah itu butuh pemain lagi atau misalkan gue pengen kontrak gue lebih lama, ada nggak kemungkinan kayak gitu? Kalau kontrak lebih lama itu gue yakin pasti sih, soalnya itu kan pribadi dia ya, yang dimana ini ngaruh ke keadaan sekarang sih karena lagi pandemi segala macem. Gue yakin di saat dia berhasil bawa 4 besar aja ke Chelsea, bahkan 8 besar pun, ini gue yakin dia pasti akan ada penawaran itu tuh, karena dia bilang Chelsea udah bisa nunjukin gitu loh, dengan baru masuknya dia udah bisa bawa sampai 8 besar gitu. Dan pasti dia akan minta itu, dan di sisi lain itu soal minta pemain segala macam ya itu kayak wajar ya sih, pelatih udah pasti ya anjir itu. Apalagi dia kan dari liga lain ya, dimana pemikirannya kayak dia baru maksudnya masuk ke Liga Inggris, dan dia dari liga lain pasti dia akan membawa pemain-pemain dari liga lain sih, yang gue nangkep ya. Ini asumsi gue ya sih, untuk memperkuat timnya. Tuh dengerin tuh, kemarin tuh jebret media nyari pandit buat Chelsea, kenapa lu nggak hire dia nih Bang Valen? Nyari apa? Alumni PL juga. Nyari apa, Lix? Kemarin kan jebret media nyari pandit Chelsea, nggak ketemu. Ini ada nih satu nih. Gimana sih Bang Valen? Pandit Chelsea. Kalau gini, nah kemarin kan gue nggak sempat bikin prediksinya nih yang buat UCL, tapi hasil gue adalah 7-1, 7 benar. Apa itu? 1 meleset. 1 meleset atau yang mana? Hasil 7-1, 7 yang lolos sesuai prediksi gue, sama 1 meleset. Juve Porto itu yang meleset.
Serius lu? Iya, 7. Yang satunya siapa emang? Juve itu meleset 1. Hmm. Itu gua sempet nonton sampai aduh gila, udah hampir nggak bisa tidur tuh. Udah istilahnya tuh udah kalau nggak ada golnya Sergio Oliveira yang kedua itu Juve bisa nambah lagi tuh, yang golnya Rabiot udah selesai tuh, bisa lolos. Nggak taunya gara-gara Ronaldo pemain lu nggak mau jadi apa, nggak mau ikut jadi bagian bawah tuh, bagian pagar bawahnya, pagar bawahnya bukan pagar atasnya, dia nggak mau lompat atau langsung nyerang bolanya Sergio, akhirnya kebobolan. Dan itu sebenarnya jaraknya juga jauh dan Ronaldo nggak langsung ini. Ya itu pertandingan seru banget sih. Iya. Kejar-kejaran. Dan agak, kalau ini menurut lo ya, apakah Gimana? Ronaldo itu bermain sendiri di Juve? Artinya dia yang yang menggendong Juve sendiri. Oh, Ronaldo. Iya. Apakah dia Sekarang sih? Hah? Sekarang sih iya sih. Nah ya kan, bener. Tapi masih banyak. Oke, gini. Kalau gua ini ya, sebenarnya tengah depannya dia udah sama Morata nih, udah ada yang ngebantu. Plus backup sayapnya ada Chiesa. Chiesanya Federico ya, bukan Enrico, anaknya. Terus juga udah sama belakangnya tuh udah ada para profesor seperti Chiellini, Bonucci masih ada, terus yang baru yang mudanya De Ligt, Demiral, tambah kalau saya mending Danilo sama Alexandro. Gue nggak berani kalau Cuadrado ditaruh di bek kanan. Dia itu jatuhnya kalau di sayap bisa deh, dia bisa ngasih long ball ke Ronaldo. Nah itu tengah belakang bagus, bukan depan belakang bagus, tengahnya hancur ya. Iya, Juve. Gak ada yang ngasih kreativitas. Terus ya tukang pukul semua gandang ya. Gak ada yang modelnya kayak pelatihnya itu Pirlo, gak ada satupun. Tapi menurut lu Pirlo tuh bagus sih ngelatih di Juve sampai sekarang? Kalau buat gua ya, kalau Pirlo sebagai yang nonton Serie A, gua sih bilang kalau untuk Serie A oke lah, dia masih ada bisa ngejar Inter sama Milan di atas. Cuman kalau untuk dia harus megang tim ini di Liga Champions, gua rasa sih enggak ya, selama dia masih punya lini belakang yang bobrok kayak gitu. Lini tengah yang bobrok kayak gitu. Emang lini tengahnya yang harus direparasi. Dia udah ngebuang Matuidi yang ketuaan sama Khedira yang udah nggak pakai, tapi nggak dapat penggantinya. Ya emang ada sih Weston McKennie, tapi kan dia jatuhnya juga tetap aja sama kayak Ramsey, tukang pukul semua. Ramsey, Rabiot, Bentancur, nggak ada yang megang kreativitas di tengah. Yang bilang katanya Pirlo mau main kayak Pep, tapi ujung-ujungnya juga tetap aja balik-balik lagi ya, harus realistis, pragmatis lagi, sesuai filosofinya mereka, Fino alla fine, kemenangan di atas segalanya. Amin. Tapi kan bukan jagoan lo kan, tapi tetap. Bukan sih. Tapi gue dalam artian kayak apa ya? Gue sih bersyukur Juve di tangan Pirlo. Dalam artian ini tim benar-benar bakalan penuh perjuangan di Serie A musim ini. Karena ketika Milan yang naik di tangan Pioli, walaupun lagi turun di peringkat 2, Internya naik, tapi gue ngelihat dua Milan ini udah jadi penantang yang lebih serius lah dibanding berapa musim terakhir. Agak bosen juga ngeliat Juve juara. Bener, jangan sampai Serie A jadi kayak Bundesliga yang isinya cuma juaranya Munchen terus. Nyonya tua. Oh, Bundesliga. Tapi Lex, by the way, gue menarik sih bahas Juve dan Serie A, yang dimana Serie A dulu kan sempat menguasain dunia sepak bola lah ya. Tapi yang gue lihat sekarang nih kayak, ini kasarnya kayak anjir, kayak kalau nggak ada Ronaldo bisa mati Serie A ya guys sih. Kayak maksudnya walaupun jagoan lo kan Serie A sama Lazio,
Milan. Tapi di sisi lain, kapan sih Serie A terakhir juara Liga Champions? Kasar 2010 ya kalau nggak salah Inter ya. Di Inter pas treble 2010. Nah itu habis itu bayangin loh 10 tahun lebih, 11 tahun. Yang sekarang Serie A sisa berapa di Champions? Udah habis. Habis kan? Nah Habis. makanya kayak dulu tuh dibanggain kayak Milan, Juve, Inter Milan. Tapi sekarang tuh menurut gue kayak nggak bersaing gitu. Menurut lu gimana, Lex? Lu kan gue lihat berarti lu pecinta Serie A ya sih? Ya kalau gue Ya sih kan? ini dilihat dari hasil kemarin aja ya, tiga yang gak lolos itu waktu gue udah kasih kalkulasi tuh waktu Juve kalah. Ini udah habis ini Lazio sama Atalanta bakalan kalah nih. Karena gue udah tahu kualitas dan mentalitasnya Munchen dan Madrid tuh udah nggak bisa ditandingin. Yap. Jauh. Dan kalau ditanya, ya oke, beberapa musim terakhir emang penurunan. Kenapa? Juve-nya juara terus. Tapi walau gitu Juve juga jadi penyelamat jatah Champions League-nya Italia yang darinya cuma 3 jadi 4 lagi karena Juve berhasil masuk final 2 kali. Sebenarnya itu patut dibanggakan juga. Jadi Juve itu penyelamat jatahnya Italia lah biar bisa dapat 4 lagi. Dan kalau kualitas ya bener turun. Untungnya sih memang ketika Ronaldo datang, dia ngasih exposure yang masih ada lah, masih kayak dilihat lagi lah liga ini. Dan kalau ditanya ya Serie A tuh isinya orang tua semua, ya lu lihatnya di klub besar isinya pemain tua semua. Ya lu lihat di klub papan tengah ke bawahnya mereka tuh juga banyak keluarin pemain muda. Kalau lu kalau lu emang bener-bener yang tahu, sorry ya teman-teman yang tahu Serie A ya, kalau lu cuma ngeliatnya cuma Napoli, Lazio, Roma, Milan, Inter, Juve, ya mereka kebanyakan pemain itu pun juga yang tua musim ini pun juga cuma Juve sama Inter. Milan yang tua siapa sih? Cuma Caha, Kiar, Ibra. Sisanya semua muda semua loh, ABG semua. Terus Lazio pinjeman, dapat banyak pinjeman. Salah satunya si Andreas Pereira dari MU. Roma baru datang Pedro terus Zeko tetap stay. Napoli ya ada sih datengin Osimhen dari Lille sama masih ada beberapa pemain lokalnya yang masih di situ. Itu pun juga udah mulai usianya udah mulai matang. Jadi ya kalau gue bilang ya lu ngelihat Serie A itu Liga 2 karena lu keseringan lihat tim besarnya doang, nggak lihat di tim kecilnya mereka tuh ngelahirin pemain berkualitas juga kayak Fiorentina dia punya Castrovilli, punya Milenkovic, punya Pezzella yang jadi andalan mereka. Di Parma masih ada Andreas Cornelius, terus juga di Sampdoria itu kan masih ada beberapa pemain kayak Emil Audero tuh yang kipernya keturunan Lombok. Harusnya dilihat dari situ sih kalau orang bilang Serie A tuh liga tua, lihat tuh keseluruhan. Kayak gini deh, gue juga ngeliat Premier League deh biar imbang. Premier League tuh kan katanya liga terbaik di dunia, betul kan? Premier League ya. Nah, liga terbaik di dunia, isinya juga pelatihnya top lah, dari tim atas, tim papan atasnya sampai ke bawahnya orang masih pada Sopoy kenal. Tapi efeknya gila. Menurut lu gini, ketika liganya bagus, apakah akan berjalan dengan baiknya timnasnya mereka? Lu lihat betapa bagusnya Premier League tapi dijejalin pelatih dan pemain asing. Sehingga talenta lokalnya ketutup. Betul, setuju gue. Nah itu yang jadi bahaya. Kalau Serie A tuh walaupun dibilang liga tua, mereka masih ngeluarin pemain buat timnasnya. Dan Mancini tuh jadi bisa ngeliat talenta-talenta lokalnya di berbagai klub dan gak ngeliat klub besar mulu. Sedangkan Inggris tuh ya lihat Piala Dunia terakhir deh, paling mentok juga nama-namanya diambil dari yang City lah, MU lah, Liverpool, Spurs, Everton paling mentok-mentok papan tengah. Itu pun ya Liga Inggris walaupun sepapan tengahnya canggih ya gitu. Iya. Tapi gua dibanding di papan tengahnya gitu. Atau lu mau lihat atau lebih parah lagi La Liga. Yang apa? ngasihin siapa? La Liga.
sering dipanggil Barca apa? sama ini doang. Liga Madrid Barcelona kan. Siap. Bundesliga ledekannya apa? Liga Bayern Munchen. Liga Munchen ya. Tapi masih walaupun dibilang liga penguasanya cuma 2 atau 1 tim kayak Bundesliga atau La Liga, mereka masih bagus sih. Ngasilin pemainnya masih berkualitas. Setuju nggak lo? Spanyol, Jerman tuh masih menghasilkan. Siap. Spanyol, Jerman. Ini gue lagi, kalau lu sendiri nih. Jadi gue nanya ini nggak apa-apa kan Lix ya? Kalau lu sendiri pemain favorit lu siapa Lix? Gua kalau panjang masa sih, kalau gua sebenarnya gua nggak bisa ngitung ya pemain. Menurut gua tuh, gua nonton dari kecil tuh kebanyakan pemain tuh terbaik banyak. Tapi kalau menurut gua yang jadi favorit gua ya the numero 221 Il Maestro Andrea Pirlo. Oh, pantesan cara permainan lu sama ya kalau main bola gede. Buset. Umpan aja, umpan lambung, terobosan. Sampai. Tapi emang sih gue tuh sebenarnya kalau ditanya, padahal kalau main taruhnya di back tengah, sebenarnya gue pengen coba main di posisi yang sama kayak Pirlo kalau main lapangan besar. Ntar kalau misalkan main lagi gue pengen coba banget posisi itu. Cuman gue belum sejago dia kalau soal urusan nembak tendangan bebas. Tapi kalau gue siapa tebak coba? Ya Ronaldo lah, the one and only. Ya. Tapi gue udah bahas Ronaldo. Ya. Kalau favorit gue emang Ronaldo, tapi menurut lu? Nanti pelan-pelan. Menurut lu apa role model lu kan pernah liat gue main. Pastilah. Menurut lu gue berpatok, maksudnya based on siapa? Berpatok sama siapa permainan gue? Maksudnya kayak secara main gue kalau lu perhatiin kayak siapa? Menurut lu ya. Padahal maksudnya gue sendiri pun gue tahu gue tuh berpatok sama siapa. Tapi menurut lu permainan gue kayak siapa, Lex? Kalau main bola? Itu kan kalau sama sepak bola itu kan pasti posisi lu depan terus kan. Ya. Dan posisi lu masih bikin gol. Enggak sih, ini maksudnya bukan posisi, ya pasti nyambung ke posisi. Maksud gue kayak pasti kan cara bermain kan orang beda-beda. Nah, ini gue mau lihat aja pandangan lu, gue mainnya kayak siapa kah gitu. Ya. Kalau posisi kan ya striker banyak striker gitu. Kalau ngeliat dari gaya lu yang skillful, masih inget gak lu gue main gimana? Siapa? Neymar. Iya itu. Orang Ya, betul betul. pasang Neymar. Dan gue juga ingat, gue juga baru ingat, oh ya lu kan kalau main tuh skill banget, nge-skill banget. Brazil banget lah. Gitu. Iya. Brazil banget. Dan lu juga kalau nggak salah juga belajar bela diri Brazil kan lu terakhir bukan? Bukan, itu kungfu ya. Beda. Kalau gue boleh cerita, gue tuh dari kecil tuh suka cara permainannya ini Lex. Makanya gue tuh cara main gue kalau perhatiin kayak Ronaldo botak. Oh ya. Nazario ada 5. Yang dimana tuh dia samba lu liatin kalau gue main samba. Ya, pemain Brazil rata-rata skillful. Nah itu ya gue based on itu sih, maksudnya kayak sangat mengidolakan lah cara permainannya Ronaldo. Ada lagi gak yang mau tanya, Lex? Ini deh buat apa? Nanti malam. Apa? Europa League sih sebenarnya, nggak penting-penting juga, tapi ya untuk inilah formalitas. Ada beberapa pertandingan nih. Bantu gue preview hari. Hanya Anda yang pertama Arsenal Olympiakos. Bino. Apa? Siapa? Yang bakal lolos? Arsenal lawan Olympiakos. Ya Arsenal lah. Arsenal kan?
Ya, gue Walaupun sama dia lagi sepakat nggak- Arsenal. Ini. Terus Rangersnya Gerrard lawan Slavia Praha. Rangers sih gue. Ya, gue juga Rangers. Ini masih sama ya, masih sama. Selanjutnya Granada Molde, Molde ex timnya Ole sama Haaland. Ex-timnya oleh siapa? Ole Gunnar sama Erling Haaland itu bekas tim Oh iya. Molde dari Norwegia. Lawan? Granada Spanyol. Aduh, gue gak ngikutin Granada lagi. Tapi gue 50-50 sih. Tapi gue masih Granada sih. Oke, Granada. Kita lihat Lu? perbandingannya ya, Spanyol sama Norwegia. Nah, selanjutnya nih. Shakhtar Donetsk lawan Roma. Duh, ini apa Europa League ya? Gue Shakhtar Donetsk sih. Wow. Gua Roma. Kita lihat saya nanti. Oke, kita lihat ya. Nah, selanjutnya Dinamo Kiev Villarreal. Villarreal. Emery. Villarreal. Villarreal. Gue juga sama. Oh, Unai Emery di Villarreal League. Itu udah berapa pertandingan tuh? Wah, 5. 5. Berarti 3 lagi. Oke. Itu dia 16 besar ya? Dia 16 besar kan? 16 besar. Ajax Young Boys Swiss. Ajax lah gila. Iya. Walaupun udah nggak ada Ziyech, Delik dan kawan-kawan, tetap Ajax lah ya. De Jong. Iya. Itu ngomong-ngomong tuh Ajax itu migrasi dari Champions kan ya, nggak lolos grup ya? Iya, longsorannya Champions. Itu kaget juga. Gue juga sempat mikir sih pas penyisian itu, nih Ajax nih bakalan lolos bareng Liverpool. Ternyata sang dewa Kalah sama siapa sih? Atalanta ya? Iya, Atalanta yang lolos. Dan kaget juga pas Atalanta bisa ngalahin Liverpool itu, aduh, di kandang lagi. Iya. Tapi memang kelihatan sih Liverpool klub kali ini gila-gilaan hancur. Ya banyak yang cedera lah, ada Van Dijk, ada. Tapi penggantinya juga nggak seberapa. Yep. Betul. Ini udah Ajax Young Boys, terus lupa lagi, ntar gue cek dulu. Soalnya gue inget ada beberapa yang udah gue prediksi sampai semifinal. Oh, Zagreb Spurs. Dinamo Zagreb lawan Spurs. Ya, nggak usah lo jelasin lah. Nah, iya. Bener nggak usah dijelasin. Zagreb. Enggak lah, Spurs lah. Gila, Sonnya. Iya, kan ada Son. Itu sampai diledekin nih, trio bakso. Apa tuh? Belkin dan Son disikat trio bakso. Kalau gue sih Ken-nya sih yang gokil sih nyimbangin. Dia the one and only world class player lah di Spurs. Mau siapapun itu pelatihnya. Terakhir nih penentuannya nih. 2 setan merah. MU Milan. Milan MU. Sekarang. Ini bakal panjang nih. Gua ini dulu ya, gua review dulu yang minggu lalu. Gua kaget. Pada saat MU sudah unggul 1-0, masuklah para pemain-pemain gelandang bertahannya itu. Dan nggak sadar bahwa Milan yang nyerang lagi dengan gol terakhir Kiar dengan sundulan. Itu adalah awal dimana gue yang tadinya udah hopeless jadi ada harapan. Itu sama ya? Iya, satu sama. Nah, lu dulu deh. Karena ini bakal panjang. Kira-kira bakal kayak apa jalannya nih? Ngeliat pasukannya Ole dan Om Pioli. Nanti di kandangnya siapa, Lik? Sorry. Udah di Milan sekarang. Kemarin MU ya? Iya. Gue sih dengan modal 1 gol tandang Milan. Gue sih dibalikin MU sih ini. Dengan pertimbangan MU-nya lagi gokil sih. Apa? Dengan pertimbangan
karena lagi apa namanya? Lagi dalam performa terbaiknya sih MU maksudnya. Oh, lagi kencang-kencangnya tuh si Rashford dan lain-lain dan kawan-kawan. Apalagi Bruno ya kan. Tuh Tamiya Racing semua sih gue bilang tuh. Rashford, Iya ya. Greenwood, Martial. Dan nggak mungkin ini kan Europa League nggak mungkin dia. Sedangkan di Liga Inggris aja dia peringkat berapa sih paling Dua. sekarang? Ini sama-sama 2 ya? peringkat 2 ini. Peringkat 2 iya. Tapi maksudnya yang di mana kan mana ya? Jauh banget jaraknya. Kalau Milan sama siapa peringkat 1 siapa Milan? Inter. Serie A. Di Jauh Serie A, gak jaraknya? Inter Jaraknya jauh gak, Alex? 9 poin. Kalau MU sama itu City ya? Iya. Jauh ya? Jauh 14 poin. Nah, makanya maksudnya kayak ya gue yakin sih MU lebih nggak bakal nyanyiin ini sih. Kalau Milan kan udah biasa itu nggak juara kan. Nggak apa-apa. Gue terima dengan Kan asumsi gue. target kami memang 4 besar sebenarnya. Nggak mau ya juara bonus. Tapi gue bilang, Nah, gue kaget bener Pioli ini bisa bawa Milan peringkat 1 loh. Padahal di klub-klub sebelumnya nggak ada yang sampai kayak gitu. dapat juga. Tapi, nah kalau gue merhatiin perkembangan fans Milan ya. Awal musim kayak wah ini waktunya Milan nih. Oh iya Milan ini. Lama apa namanya? puncak di puncak gitu. Apa itu benar-benar Lama-lama ke bawah bentar beli ke Milan. Lama-lama kayak lo tadi targetnya 4 besar. Kelamaan ngantri pop mie kayaknya ini Milan. Lama-lama turun mulu. Dan nanti musim baru gitu lagi. Weh, puncak dingin turun lagi. Gue inget tuh di Instagram ada tuh yang ngeledekin ada kan ya. Sorry emang itu Lix yang gue lihat sih. Bener-bener kayak gue ngeliatnya, gue sih ngetawain aja. Buset, apaan ini sirkulasi kayak gini? Enggak, gue harus yakin Milan akan mematahkan sirkulasi buruk ini. Tapi gue bilang gokil sih. Kalau ya kembali sih tadi kan gue sempat nonton apa DPI ya. Kan gue tadi lihat tentang tergantung dari susunan line up. Kalau misalkan yang turun di MU itu kayak Teles, Van de Beek lah yang masih dibilang angin-anginan, bakal ketahuan serius gak MU bakal di kompetisi ini. Sebaliknya Milan, gue bilang sih ini sebenarnya harus dikejar buat Milan karena bukan berarti mustahil ya, peluangnya tetap ada buat ngelengserin Inter, cuman menurut gue yang nggak ada salahnya lu menang di segala kompetisi. Untuk paling nggak nih Pioli butuh pengakuan lah, butuh penghargaan trofi lah untuk musim pertamanya dia lah, dan ini membuktikan bahwa Maldini nggak salah untuk mempertahankan dia karena kan awal musim dia sempat mau digeser sama bosnya Red Bull tuh si Ralf Rangnick, tapi akhirnya tetap dipertahankan. Nah kalau nih lagi masih nih, menurut lo Ole itu smart manager nggak, pelatih yang smart nggak sejauh ini? Gimana? Ole itu pelatih yang smart nggak? Karena banyak yang bilang dia miskin taktik lah, guru penjas. Apanya yang smart? Sorry nggak kedengeran tadi putus-putus. Ole itu pelatih yang smart nggak? Ole guru penjas lah, miskin taktik lah. Nggak bisa ngatur, dibilang nggak bisa ngatur pemain lah. Enggak sih, menurut gue sih Ole tuh ya lah kayak Lampard lah, mestinya dia bekas pemain, tapi dia termasuk pelatih yang berhasil anjir, mantan pemain pelatih yang berhasil. Iya. Ya anjir, Sen Inang asli. Dan ini sambil stiker di sini nih. Makanya kalau gue ngeliatnya pun juga Ole ini adalah orang yang pernah main lama di MU dan dia tahu ini apa marwahnya tim ini, maksudnya tim ini harus seperti apa dia udah tahu. Makanya waktu
banyak yang teriakin dibuangnya Lukaku, dibuangnya Ashley, yang emang dia mau permajaan dan dia mau ngangkat lagi nih bocah-bocah yang kayak di angkatannya Beckham. Dan menurut lu apakah akan terulang lagi nih generasi-generasi baru, generasi yang seperti Beckham masuk Class of 92? 92. Enggak sih, susah sih. Mungkin di klub lain bisa tapi di MU nggak bisa sih. MU sudah habis zamannya, sudah mati. Ya, gue juga Chelsea yang bisa. sebenarnya bisa tapi ya mungkin 5-6 tahun mendatang. Iya. Oleh mau buat kayak gitu ya kalau nggak salah. Iya, mau dijadiin ya asal selama dia didukung sama si itu Glazer kampret itu tuh apa Amerika yang nggak bisa ngatur klub. Yang mana Lex? Hah? Dia cocok sama apa? Itu Glazer, dia kan si Amerika ini kan nggak bisa ngatur, dia punya klub hoki atau NFL tuh nggak beres juga di tangan dia. Jadi gue bilang selama Oleh nggak di backup, dan untungnya sih mereka udah punya Dirtek sama apa direktur sepak bolanya. Dirteknya tuh Darren Fletcher, terus direktur footballnya itu si bekas anak buahnya Moyes namanya John Murtough. Tahu gue anjir. Ini gue juga baru baca dan ya emang inilah, dan ya kalau emang gue ya banyak baca lah biar itu kan apa ya, butuh kalau orang kayak gue tuh bikin materi kayak gini kan harus lihat literasinya juga. Nah, Gokil memang Bro Felix. Ya, oke. Nah, kita udah aside ya tadi pertandingannya. Berarti lu MU, gue Milan ya. Oke, deal. Gue MU. Kita lihat aja nanti bakal seperti apa. Kalah anggur sebotol. Gue baru mau kerja lagi udah ditagih anggur sebotol. Ya sih tadi gue masih capek sih asli habis interview ngajar lagi. Tapi enak. Iya, karena baru akhir tahun kemarin gue mutusin resign. Ya lu tau lah di masa kayak gini bisnis pendidikan lesu banget kan. Iya, semuanya sih Pak. Iya. Harus survive kita. Dan gue jujur nggak kuat sama cara ngajar online. Oh, banyak kok yang kayak gitu. Apa guru-guru gitu pada bilang gimana ya? Beda aja. Iya, kayak tiap hari kebiasaan ketemu anak-anak, dan gue sih lebih kangen suasana yang kayak gitu sih, ketemu anak-anak yang bisa gue kerjain. Kayak biasanya nih gue agak ini anak bener-bener kampret kan. Nggak, dia sama Bene ini bener-bener kampret. Jadi waktu itu kan gue pernah main TikTokan sama anak murid gue. Gue mainin sama dia. Aduh, untung itu bukan akun gue sih, akun anak murid gue. Dipaksa tuh, sir, come here, play TikTok with us. Oke. Nurutin kemauan anak-anak, biasanya. Itu lagian TikToknya apa ya, gue lupa ya. Sangat ini sih, sangat berdekatan. Gue kira cewek baru kan awalnya. Tapi emang gue nggak tahu ya, ini baru kerasa sekarang tuh gue bener-bener ngerasa bahwa wah ternyata memang gue makin mencintai nih profesi, karena ya lihat gue jadi idola banyak anak perempuan di kelas gue. Ya yang laki-laki ya pada belajar dari gue, tapi yang murid-murid ceweknya ya itu ngeliat me as your favorite teacher, as your beloved teacher. Tapi kalau ditanya sih ya, kalau misalnya dia suruh milih antara YouTube sama ngajar, bingung sih gue, susah.
tapi gue pengen banget jalanin dua-duanya karena gue mencintai dua hal ini. Mulai yang satu mulai mencintai itu, yang satu lagi udah makin mencintai. Jadi ya nggak bisa dilepas lah. Yap. Sama Jangan kayak hal yang akan seumur hidup gue cintai sampai kapanpun. amin. Gue juga Lex, gue selalu apa ya? Selalu gue nih pribadi nih gue cerita di FRN TV anjir. Oke, silakan. Gue Nggak capek mungkin ngomong. ini pribadi gue, tapi mesti cita-cita gue kemanapun gue pergi sampai kapanpun tetap sebagai pemain sepak bola profesional. Yang dimana cita-cita itu akan selalu melekat dalam diri gue ya, karena dengan cita-cita itu gue bisa hidup tetap menjaga tubuh, hidup sehat. Ya pasti lu tau kan gue nggak ngerokok, apalagi narkoba dan lain-lain, amit-amit. Apaan Ya tadi lu karena minum bir? Hah? Apaan lu minum? kan gue bilang nggak ngerokok kan. Ya, iya, Dan minum maksudnya gue bukan peminum yang berat. tiap hari gitu loh, bahkan bisa dibilang sebulan sekali. Kali ini gue emang karena lagi mau apa ya, mau ada proyekan aja, jadi biar gue nggak tidur. Gue bukan tipe yang ngopi tapi sambil minum gitu. Jadi kayak yang dimana dengan cita-cita gue itu ya kayak gue kan suka tanding kan. Bahkan kemarin gue minggu main sama tim gue tuh Pel United, gue nyetak hat-trick. Padahal maksudnya itu pertandingan pertama gue di 2021, soalnya kemarin gue di Manado kan ada proyekan juga kan. Ya itu yang gue bilang, walaupun gue sekarang bukan menjadi pemain sepak bola profesional, tapi gue tetap akan sampai kapanpun tuh cita-cita gue pemain sepak bola. Doain aja maksudnya, apa ya, bukan panutan sih, kayak termotivasi juga gue sama Jimmy Vardy gitu. Iya ya, gua tahu ceritanya dia dari yang buruh, terus dari buruh main di klub amatir, sekarang jadi bintang di Leicester. Iya dia baru jadi bintang di Leicester umur 27 kan. Iya, dan masuk timnas Nah, di umur segitu. iya maka dari itu kayak umur gue kan sekarang 23. Ya kasarnya gue ada 4 tahun 3 tahun lah untuk bisa menjadi like Jimmy Vardy. Jadi makanya we'll see sih, kita lihat Carlos ke Bacca, depannya. Apa? Carlos Bacca dari Kolombia. Oh iya. Dia juga Umur berapa dia? umur 25-an kalau nggak salah dia. Dia main di Liga Kolombia terus ditarik ke Sevilla. Ya emang dia sempat hancur di Milan. Cuman pas di Villarreal dia bisa naik lagi. Ya mungkin karena lingkungan Spanyol dia lebih gampang adaptasi ketimbang di Itali sih. Menurut gua sih kesalahan Bacca tuh di situ. Tapi gue bilang dia juga selain Vardy ya contoh yang bukan dari akademi, bukan dididik di sana, tapi bisa jadi pemain profesional. Iya betul, itu setuju. Iya makanya amin, doain aja Lex ya. Kalau gue sih nggak muluk, gue sih dibilang gue mau main lagi, bener gue rindu lapangan, bener rindu main di atas lapangan, terus nendang bola lagi. Sama ini sih, gue punya cita-cita nih ketika gue berhasil membesarkan ini channel, dan gue sih berharap nih ke depan setelah Anda sudah bersama collab sama saya, ya gue berharap bisa ngebangun ini sama teman-teman yang lain deh. Ini kan pasti udah ditonton nih, story lu tadi udah bikin, kayak udah banyak yang lihat. Ya kedepannya gue berharap sih bisa narik teman-teman, ya teman-teman dari UKM bola lah untuk ikut nanti ke depannya. Karena apa ya, di saat kayak gini ya kita pakailah kesempatan untuk ngobrolin yang bukan pertandingan kita. Kan menurut gue jadi bakalan seru juga kan, udah lama gak ketemu, ngomongin bola juga kan kayaknya bakal lebih enak juga, lebih smooth, dan bisa ketemu berbagai macam teman-teman yang ngefans sama klub yang berbeda-beda. Iya betul, setuju. Dan naik haji gue adalah gue mau ke Milan. Naik haji gue sebagai orang yang di sepak bola. Amin. Amin Nix, gue doakan Nix ke Milan. Ya kedepannya nih Dos, lu mau kayak gimana sih? Yang lu di Manado, terus sekarang Logan Jalan, yang kedepannya bakal kayak gimana
rencana-rencana lo? Oh, ke depannya kalau soal Manado kan itu proyek ya, yang dimana kayak gue diminta tolong buat ngurusin ya legalnya lah, legal perusahaan, dan juga gue mempelajari pertanian di sana kan, ngurusin operasional sistemnya, sistem perusahaannya. Jadi sudah kemungkinan Lex Logans nanti akan maksudnya balik ke apa ya, jualan makanan Western juga sama Chinese yang babi itu. Nah ini Ada gue ribs. bingung nih, kan lu udah buka di Tanjung Duren kan, apa pusat pertama lo. Nah kenapa sekarang lu side business plan lu malah larinya ke Sentul? Oh, jadi di mana Logans ya akan dengan masih yang sama jualan makanan, tapi gue nih di Sentul nih gue lagi membuat suatu proposal bisnis yang dimana itu akan menjadi startup pertama gue. Gue mau bangun startup. Gue habis, puji Tuhan, gue habis buat perusahaan sendiri, Lex. Perusahaan yang dimana nanti akan maju di bidang teknologi yang mengembangkan bisnis makanan F&B. Jadi kemarin sudah jadi, gue dan tim gue sudah bikin akte pendirian perusahaan, makanya kedepannya gue akan mengembangkan ini. Doain aja Pak, makanya. Gue juga kemarin baru hire editor soalnya. Iya, udah hire editor. Kebetulan editornya juga teman gereja gue lah dari kecil, teman sekolah minggu, KMK. Siapa? Hah? Ada. Siapa? Lu? Iya, gue baru hire editor juga. Jadi biar ini Iyalah. jadi tugas gue siaran, cari bahan, ya editor gue ngedit videonya. Tapi gue bener-bener kaget sama video yang paling baru yang kemarin udah gue upload. Kaget gue, gila, bener-bener dikasih foto. Gue nggak kebayang bakal dikasih kayak gitu. Dikasih apa? Foto bukti. Kan gue bahas tentang anak-anak tuh, anak-anak di lapangan, anak-anak kecil yang di lapangan yang dampingin pemain sebelum pertandingan. Itu bener-bener dikasih otentik fotonya itu tim lu. Fotonya tim lu tuh ada Ronaldo, Higuain dan kawan-kawan waktu masih di Madrid. Terus juga yang foto otentik final FA tahun 99 itu juga ada di situ. Gila. Bagus dong, totalitas berarti. Gue kayak, ya sebenarnya kalau ditanya kenapa sih gue tuh mau ambil yang bola, karena ini lahan yang istilahnya masih segar untuk digarap sih. Karena kalau musik ya, kalau gue akuin sekarang susah karena banyak copyright claim, apalagi yang lagu Indonesia. Banyak yang kena copyright claim sama yang lagu-lagu Indonesia, susah buat dimonetize. Sementara kalau bola kan istilahnya belum banyak yang nyentuh. Ya paling kan yang gue tahu ya, yang udah gue lihat paling kayak Ngalsio itu bahas Serie A, Poros Halang itu yang bahas MU doang isinya. Terus Iya, ditambah pencinta bola juga banyak sih, iya, jadi aman. Ada Jastok, Jebret Media, Bola Bung Binder, udah banyak yang kayak gitu. Ya udah mulai bertumbuh lah, dan mau audio atau yang visual semua udah bertumbuh. Dalam artian apa ya? Ya kita yang mas-mas biasa ini juga lah mau lah bisa sejajar sama yang udah terkenal, yang istilahnya argumentasinya tentang sepak bola tuh diakuin sebangsa lah. Kita juga mas-mas biasa juga pengen lah menghadirkan dengan cara yang berbeda. Gue juga sering dengar audio kayak di Retropusnya Box to Box, terus yang Box to Box bola itu buat nyari referensi bahan juga. Nah apalagi Retropus tuh banyak hal menarik juga yang mereka sering bahas di luar pertandingan. Nah makanya gue sekarang tuh udah ngumpulin materi udah banyak, tinggal tunggu waktu aja kapan. Gitulah. Hebat lu Masnya, channel lu udah berapa episode berapa ya tuh, berarti 50 kah 52 ya ya kan? Iya. Kan gue pengikut. Jalan. Seminggu upload berapa kali, Lix? Gue sebenarnya ini gara-gara padat pertandingan bisa 2 kali sih. Seminggu? Iya bisa 2 sampai 3 kali upload, tergantung. Karena sekarang udah punya editor, gue harus nunggu karena editor gue juga kan kerja
liputan foto wedding. Kemarin dia habis capek gara-gara ngeliput itu si Aha dan Aurel. Oh iya, mantap juga. Iya, nikahan Sultan itu aduh. Hmm. Berat. Aduh, kita masih jauh dari level Sultan kayak mereka, tapi berusaha untuk itulah. Nah, lo kalau sendiri nih, channel lo mau kayak gimana sih nanti ke depannya? Apa yang mau lo bikin lagi? Kalau gue kan yang pasti tips and trick, latihan bola ya, melatih dari setiap sisi. Rencana gue akan ada playlist yang dimana isinya tuh kayak one on one futsal, bola, one on one, terus kayak dalam waktu dekat sih gue akan collab sama salah satu selebgram sih, Lix, doain aja lancar. Siapa nih? Bocorin. Rahasia. Wah, dia udah dapat selebgram ya, udah wajar lah. Saya kan istilahnya masih sama kalangan teman-teman biasa. Ya itulah, itu juga perlu usaha yang benar-benar pendekatan. Doain aja lancar, Lix, kita berdua sama-sama maju bareng. Jangan sama-sama. Dan gue sih ke depannya ya, nah kan nih biar gue kasih bocoran buat teman-teman juga. Jadi kan udah ngitung 3 bulan nih, 3 bulan lagi kan udah mau Euro sama Copa America. Jadi nanti di bulan Juni gue akan coba untuk approach lagi selain lo beberapa teman-teman lagi untuk yuk kita bikin review ini rame-rame. Dan kalau udah vaksin semua, kalau udah aman ya kita bakal ngumpul lah di rumah gue juga bisa. Terus ya mungkin di rumah gue dulu kali ya, karena gue agak apa ya, gue pengen sih ngundang temen ke rumah sebenarnya, karena udah lama juga sejak bokap meninggal kan, kayak rumah tuh kayak nggak didatengin teman-teman lagi dari keluarga, semua anggota keluarga. Jadi ya ada yang ngeramein lah. Gue juga I'll do it semuanya ini, mau ngajar mau YouTube juga buat bokap lah ini. Amin. Sukses, Pak. Keep going. Thank you. Dah apa ya ke depan apa lagi ya nih ya. Ada lagi gak? Ayo. Nah lu sendiri, gue yang ditanyain Enggak. sekarang deh. Gue yang ditanyain. Materinya nggak disiapin nih kayaknya. Ini buru-buru. Ya gini, ini udah mendekati akhir-akhir. Gue ditanyain deh. Asik. Biar nggak kayak gue yang interview satu orang, maksudnya ini kayak obrolan. Oh, oke. Berarti ini penutupnya ya, apa ya? Lu sendiri nih. Ini kita akan saksikan ulang nih ya. Lu sendiri kira-kira nih yang akan juara Champions pada musim ini siapa? Ayo kita sama-sama prediksi nih. Ya. Hitungan gue pilih dua. Ya. Pertama udah pasti back to back Munchen. Nah itu lo tahan dulu, kita nggak boleh sama. Lu Munchen, gua lihat dari 8 yang masuk perempat final. Ya bentar gue cek dulu siapa, lupa gue. Ada. Munchen gua PSG. Gue PSG. Yang kedua siapa lo? City. City. City belum pernah. City pernah juara Champions nggak sih? Belum pernah. Baru masuk kompetisi Eropa baru 10 tahun lalu. Anjir, gue belum bisa milih. Oh pas tuh 10 tahun langsung juara tuh, bisa tuh City tuh. Yaudahlah gue, karena City udah diambil kan nggak boleh sama ya. Gue jagoan gue lah Chelsea. Oke, Chelsea ya. Ya, deal ya. Nah, balik lagi nih ke Chelsea-nya nih. Seberapa yakin lu paling nggak melewati perempat final dengan siapapun lawannya? Ya yakin 100%. 100%. Kuat. Soalnya apa ya?
Oh, gua kan berarti gua ini PSG sama Chelsea ya, lu Munchen sama City ya. Oke. Oh, lu nggak jagoan lu Lex. Oh iya, nggak ada di champion. Sorry. Di sebelah. Ya, tapi gue udah tag ya. Semifinal 4 Ajax, Arsenal, Roma, Milan. Udah gue tag. Gak ada Granada, gak ada Villarreal, gak ada Rangers. Gak yakin gue. Oke, siap. Oke sih Lex itu sih paling. Oh, dari gue nih. Gerrard dalam bila langsung ke Liverpool nggak? Apa? Gerrard udah bisa langsung ke Liverpool nggak? Nggak. Belum. Masih nyari pengalaman dulu dia. Ini biar kalian yang Liverpool dilian terbuka ya mata. Sorry Kopitas, kalau Liverpool dilian orang Liverpool. Biar Kopitas pada kebuka semua matanya ya. Apa tuh? Bahwa Gerrard belum layak untuk melatih Liverpool. Iya belum. Nah, itu untuk hari ini deh. Ya cukup. Ini 2 malam juga. Gerrard belum. Masih cari pengalaman. Lampard pun gitu, dia harus cari tim yang macam Rangers. Atau mungkin ke Jerman dulu. Oke deh, siap. Thank you Lex ya, thank you udah undang gua. Sangat senang gua dan terhormat bisa diundang di FRN TV. Yang dimana gue yakin sih di tahun ini akan bisa lah itu dapat monetize tuh 1000 dapat lah ini mah. Tahun ini target kan. Wajib lah target Lex. Yang penting kan kita ada goals, ada action kan. Kalau misalnya kita cuma ada goals doang tapi kita nggak ngelakuin action, itu dream. Ya. Kalau action doang nggak ada goals, apa? Waste your time. Ya, wacana. Mantap, buang waktu. Dan gue yakin lah bisa lah. Kita sama-sama sukses lah di YouTube. Di media juga kan. Oke. Ya, oh ya, untuk penonton FRN TV jangan lupa subscribe Kerdus TV ya. Oh ya. Yang ada di sini nih. Ya. Tulisannya Kerdus TV ya. Ini apa? Kalau kalian pengen belajar dari orang lapangan, dia orangnya. Kalau pengen jurnalis ya saya aja. Ya, jurnalis bola. Pokoknya nggak usah diragukan lagi lah nanya A sampai Z di Felix. Bahkan kalau misalnya kalian penjudi bola, wajib nonton. Prediksi panas dan 100% valid. Hanya di FRN TV. Hanya meleset 0,01%. Ya, kayak 8 besar aja. Cuma 1 loh. Itu pun ya semua kaget sih dengan pertandingan yang gokil sih itu Juventus sama Porto. Ya dimanapun prediksinya hampir 100% betul Juventus yang menang karena ya tendangan bebas itu doang dan kiper Juventusnya yang lagi ngelamun jorok ya bengong. Chesney sama dengan Peruzzi? Oh tidak. Jauh. Tidak. Oke. Ini apa? Kalau gue menutupnya gini nih. Gue sama Kerdus itu bisa bilang sama-sama tumbuh besar di UKM bola. Kita sama-sama istilahnya terdidik lah di UKM yang sama, dan gue tuh nganggep Kerdus bukan lagi kayak junior gue tapi sebagai teman lah, sebagai teman yang good friend yang benar-benar luar biasa. Dia nih pinter terus luar biasa juga, udah mengembangin bisnisnya banyak, dan ya dia juga walaupun gue seniornya dia menginspirasi gue juga. Lahirnya FRN TV ini juga berkat dia juga. Ada apa? Dia juga. Ada andil lu dalam lahirnya FRN TV. Amin. Semangat pokoknya buat kita Lex. Dan amin, puji Tuhan. Ya kedepannya kalau misalkan nanti gue selain sama Kerdus sama yang lain teman-teman lain juga itu, ya jangan bosan-bosan lah. Nanti untuk memenuhi keinginan kalian, gue mulai akan preview liga bersama, mau itu siapapun, mau itu sama Kerdus, mau itu sama teman-teman gue yang lain di UKM bola, ya. Iyalah, dengan senang hati lah gue. Bahkan jangan kapok undang-undang lagi lah Lex. Oh iya tentu.
kita bahas lagi yang bakal lebih gila dan lebih Iya. itulah. Apalagi berbau Chelsea. Semangat gua. Ya, ntar kita kasih durasi yang panjang buat Chelsea. Mantap. Amin. Ya itu dari gua cukup, udah kebanyakan dan udah mendekati 2 jam dan ini obrolan ya Sejam. belum mendekati Kacau. sih, masih 14 menit, 1 jam 14 menit. Iya. Tapi ini obrolan panjang, inspiratif dari orang yang dulu junior gua dan sudah jadi teman gua yang baik, dan gua juga kaget perkenalannya sama dia luar biasa loh. Gua bahkan waktu masih tahun 2016 latihan futsal, gua belum pernah ketemu dia sama sekali. Gue baru ketemu dia pada saat PO dan dia tahulah siapa yang mempersatukan kita, seorang wanita yang telah mempersatukan kita, mengenalkan kita lah istilahnya. Yang siapa, Lix? Hah? Oh, ya tau lah. tahu. Ya, Bukan Rizka, bukan. Itu udah lu sebut. Oke deh. Dia yang melengketkan kita berdua. Makasih Rizka. Oke deh. Thank you Lix atas malam yang ini. Gua jangan lupa saksikan FRN TV dan Kerdus TV. Sukses buat kita semua. Kerdus TV. Nah. Ya. Dadah. See you.